Oke, sekarang kita akan bahas jarak titik ke bidang. Nah, misalnya di depan kita sudah ada koordinat ya, sumbu koordinat, sumbu-sumbu koordinat, x positif, y positif, dan z positif di sini. Nah, misalkan kalau saya punya titik A, nah masalah kita itu sekarang kalau saya punya titik A, saya mau tahu nih jaraknya ke bidang misalnya yang punya persamaan x plus y sama dengan 0 misalnya. Nah, kayak gitu aja. Oke, masalahnya seperti itu. Atau nanti mungkin kita akan lihat tidak langsung pada konsep bentuk ada persamaan bidangnya, tapi bidangnya nanti mungkin ada bentuknya diambil dari titik misal pada kubus atau balok seperti itu ya. Nanti kita akan lihat di contoh soalnya. Nah, sebelumnya kita pelajari dulu secara konsep, kita ulas lagi yaitu pada jarak titik ke garis misalnya. Dari titik ke garis, yaitu ketika kita ngomong titik ke garis, kita lihat di sini kalau saya tanya jarak A ke garis G ya, yang warna biru itu, kita kan caranya waktu itu adalah kita mencari segitiga yang hijau ini ya. Di sini segitiga hijau ini gitu. Kemudian nanti kita cari tingginya. Yaitu misalkan kalau segitiga hijaunya itu nanti kita sebut segitiga BCA, maka nanti yang menjadi jarak titik A ke garis G adalah panjang vektor AD gitu. Panjang vektor AD di sini. Nah, di sini vektor AD di sini saya katakan misalnya sini kita akan ganti ya supaya nggak bingung misalnya jadi panjang vektor kalau saya punya himpunan AE gitu ya, dimana E-nya sendiri itu adalah E-nya sendiri dilewati oleh titik G. Nah, jadi kalau saya himpun misalnya, kalau G itu kan kayak himpunan solusi dari suatu persamaan garis gitu. Nah, nanti A itu kayak saya cari nih semua saya cari semua jarak antara A dengan titik yang dilalui oleh E, kemudian nanti saya himpun, kemudian dicari lah yang paling kecil nilainya, dan itulah nanti yang jadi jarak A ke garis G. Seakan nanti seperti itu. Nah, yang ternyata nanti adalah kalau kita lihat kemarin itu nanti membentuk AD ini akan tegak lurus dengan garis G gitu, membuat itu karena dia jaraknya minimum. Kapan dia minimum? Ketika dia tegak lurus gitu. Nah, ternyata hal ini juga berlaku nanti untuk kalau kita mau cari jarak titik ke bidang gitu. Dan di sini kalau saya punya kayak tadi, misalnya ini titik B, punya persamaan AX sama B tambah CZ sama dengan D kecil misalnya. Nah, kemudian saya nanti punya titik D besar misalnya yang terletak pada B. Nah, nanti D besar ini kan sebenarnya banyak ya. Atau misalnya saya sebut setiap D besar gitu. Nah, atau ya nanti di sini supaya gampang aja sebenarnya bahwa D ini adalah solusi dari persamaan garis persamaan bidang B itu. Nanti yang solusi yang banyak itu saya cari nih semuanya jaraknya dengan titik A, kemudian diambil yang paling kecil gitu. Dan ternyata nanti yang paling kecil itu apa ya, panjang yang membuat nanti AD-nya menjadi vektor normal dari B gitu. Jadi kayak panjang vektor normalnya, cuma vektor normal yang mana nih? Vektor normal yang harusnya dilalui oleh vektor normal yang melalui A gitu. Nanti atau yang ujungnya A gitu, yang pangkalnya D di mana D-nya ada di B dan ujungnya adalah A gitu. Gitu. Nah, seperti itu. Ternyata nanti ujungnya seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti gimana cara kita mencarinya? Kita akan menggunakan konsep yang namanya Gram-Schmidt, nanti proyeksi ortogonal dan juga Gram-Schmidt. Oke, sebelumnya, nah kita ingat dulu proyeksi ortogonal ya, ini rumusnya. Ingat dulu rumus ini ya, nanti akan yang saya kotakin merah ini untuk nanti kita akan gunakan. Nah, di sini nanti misalkan sekarang saya mau mencari A dengan B, nanti caranya gimana? Yaitu saya ambil 3 titik pada B ya. Saya mau nyari jarak A misalnya ke bidang B, saya ambil 3 titik pada B yang saya sebut sebagai PQR. Nanti sebenarnya ujungnya adalah saya mencari tinggi 5 A PQR itu. Nah, nanti
Gimana cara nyarinya? Ya macam-macam. Nah, salah satu di sini akan saya berikan adalah pendekatan secara vektor. Nah, secara vektor maka kita nanti membutuhkan proyeksi ortogonal. Nah, gimana caranya? Nah, pertama kita harus buat dulu RQ sama RP-nya tegak lurus. Untuk apa? Untuk memudahkan kita nantinya. Gitu. Untuk nyari posisi ortogonalnya nanti. Karena kan kita mau nanti nyari titik titik D gitu ya pada B, sehingga nanti DA atau AD itu menjadi vektor normal dari B gitu kan. Itu sehingga ini nanti vektor normal gitu, atau nanti AD-nya akan jadi tinggi 5 APQR tadi. Nah, itu kita pelan-pelan dulu, kita ingat dulu nih yang bawahnya dulu. Kenapa diortogonalkan tuh untuk mempermudah kita nantinya. Oke, sekarang kita lihat ya. Nah, caranya nanti pertama kita pelan-pelan dulu, kita proyeksikan dulu kita buat dulu, kita cari key aksen sehingga nanti key aksen sehingga nanti RP tegak lurus sama RQ aksen gitu. Nah, seperti pada gambar yang hijau ini di bawah. Nah, digambar ulang lagi seperti ini ya. Nah, apa kegunaannya? Nanti si bidang B-nya itu kalau saya gambarkan ulang itu ya, maka dia pasti adalah ini, yaitu kumpulan dari result. Kalau di sini R gitu ya. Oke, ini. Kalau saya gambar ulang seperti ini, nanti di sini R, di sini key aksen, di sininya P gitu, maka nanti setiap kali kita punya titik pada bidang B, kita selalu bisa menyatakannya dalam bentuk alpha RQ aksen gitu ya, ditambah beta RP gitu. Setiap kali, dan ini nanti pasti akan selalu tak pada B, dan B-nya nanti kalau saya himpun semua ini dia nanti akan jadi B gitu. Kalau dia akan jadi B. Nah, konsep itulah yang nanti akan kita gunakan, konsep ini akan kita gunakan untuk berikutnya. Oke, sampai sini. Nanti nah, sekarang yang jadi pertanyaan, saya kan mau memproyeksikan A-nya ke situ. Nah, gimana caranya? Nah, enaknya nih kalau sekarang si RP-nya gitu ya, saya gambarkannya seperti ini gitu ya, ini R gitu ya, ininya R, di sininya misalnya oke. Nah, di sini berarti key aksen, di sininya P. Nah, saya misalnya punya A nih, punya A gitu ya, saya gambarkan nih A-nya pakai biru, misalnya saya agak di sini gitu, sehingga nanti A-nya tuh di sini gitu. Nah, di sini nanti kan kalau saya mau cari yang tegak lurus mau saya proyeksikan ke situ untuk diberikan sinar dari atas, kan enaknya gini ya, saya tarik garis ke sini gitu ya. Oke, ini mungkin A-nya biar agak bagus sedikit. Nah, ini misalnya A-nya di sini. Oh, oke. Nah, ini A-nya gitu ya. Nah, nanti seakan-akan saya butuh nanti A-nya itu saya proyeksikan ke sini gitu ya. Nanti A-nya ini saya ambil proyeksinya di sini, misalnya saya dapat di sini A aksen, kemudian nanti di sini saya proyeksikan juga secara ortogonal, saya dapat di sini misalnya A double aksen. Nah, apa imbasnya nanti? Kalau saya tambahkan nanti RA aksen tambah RA double aksen, ini kan nanti kan akan jatuh di tengah-tengah sini. Dan ini nanti akan tegak lurus. Gitu, akan tegak lurus. Ya, kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya konsep dasarnya tuh kayak gini. Bayanginnya itu sekarang kayak si RP-nya ini jadi seakan
sumbu X, ininya sumbu Y, dan yang nantinya jadi itunya itu adalah, nah ini kan sumbu Z gitu ya, yang tegak lurusnya. Nah itu tuh apa, nanti yang jadi sumbu Z tuh ya ini, nanti si A dengan yang titik di pertemuannya itu yang dengan hasil pertambahan RA dengan RA aksen itu, yang mungkin nanti kita sebut sebagai misalnya D gitu ya, nanti sama AD gitu, atau di sini mungkin DA. Nah gitu, nanti Z itu jadi DA gitu. Gitu. RA nanti kan di situ ya, berarti nanti ini RD gitu. Nah berarti nanti DA, nanti dia akan, si Z itu akan vektor yang secara arah itu akan mirip, akan sama dengan DA gitu, secara arah ya. Nah kayak gitu ya, benar kan ya, kayak gitu. Kalau saya proyeksikan gitu kan, saya ambil gitu, di situ saya dapat nanti ke Q, nanti saya dapat koordinat dalam sumbu Y nya gitu kan, saya dapat 0, Y, apa, dan di sini nanti saya dapat X, 0,0 gitu ya, ini 0, Y, 0, dan nanti untuk yang tinggal, sehingga nanti ketika itu saya dapat X, Y, 0, dan itu nanti kan kayak, berarti kan nanti tinggal Z nya doang gitu ya. Kalau saya kurangin si A dengan si D nya, nanti seakan-akan tinggal sisa Z nya gitu ya. Oke, seakan-akan kan kayak gitu. Konsepnya sebenarnya seperti itu. Nah dengan seperti ini nanti berarti apa yang harus saya lakukan, nanti saya sudah punya seperti ini ya. Nah berarti nanti yang harus saya lakukan adalah saya mencari si DA nya itu ya. Oke, atau RD, saya mencari RD. Nah gimana cara kita mencari RD sekarang? Cara kita mencari RD ini akan sama dengan RA nambah RA dikurangin dengan RD nya ini adalah hasil apa? RD ini adalah proyeksi dari RA dengan RP gitu ya, ditambah proyeksi dari RA dengan R Q aksen gitu. Nah inilah RD, nanti kita peroleh RD nya kan akan sama dengan itu, betul ya. Kita ngelihat dari gambar ini, kita akan hasilkan itu, atau saya tuliskan saja di sini. Oke, nanti kita punya RD di sini, ini akan sama dengan proyeksi dari RA terhadap RP ditambah berarti nanti RA aksen itu adalah proyeksi RA terhadap R Q aksen gitu. Inilah yang nanti akan kita manfaatkan. Nah seperti ini gitu. Inilah yang nanti akan kita manfaatkan. Oke, berikutnya kalau kita sudah dapat RD, apa yang akan kita lakukan? Yaitu nanti kita kan mau cari panjang dari DA gitu ya. Nah maka panjang DA nya adalah ini akan sama dengan RA dikurangin RD sama dengan panjang RA kurangi panjang RD ya. Seperti itu aja nanti caranya. Jadi setelah kita peroleh ya, nanti kita pakai rumus panjang vektor gitu, begitu. Oke ya, sekian dulu aja untuk videonya untuk kali ini. Untuk latihan soalnya nanti mungkin kita akan bahas di video lainnya. Sekian dan terima kasih.